Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Tentunya harapannya sehat-sehat selalu. Ya, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bab 5, ya, dasarnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Namun kali ini Bapak akan menjelaskan tentang ibadah hajinya. Sebelum kita mulai pembelajaran BDR dari rumah hari ini, tentunya kalian tadi sudah absen, kemudian jangan lupa berdoa. Mari kita awali pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk mengawali pertemuan bab 5 hari ini, kalian buka bukunya bab 5 halaman 81, ya, halaman 81. Untuk pertama, untuk awalan kalian amati gambar yang ada di halaman 81. Ada 3 gambar di situ, ya. Kemudian ke halaman 82, di situ ada peta konsep bab 5, ya. Dari mulai atas judul kemudian ke bawah turun ada 2, yaitu ibadah haji dan umroh, syarat, rukun haji dan sunnah, kemudian ada larangan, ada hikmah. Kalau semuanya itu sudah dilakukan, maka akan timbul sikap mulia, ya. Lalu masuk ke bab 5 bagian inti ya, tentang renungkanlah. Ibadah haji adalah ibadah yang unik. Uniknya kenapa? Karena waktu dan tempatnya ditentukan. Bedanya dengan ibadah yang lain, seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, waktunya ditentukan memang, tapi tempatnya silahkan di mana saja. Misalkan ibadah sholat, waktunya sudah ditentukan 5 waktu yang wajib, ya, ada zuhur, ada asar, maghrib, isya, subuh, waktunya ditentukan. Tapi pengerjaannya, tempat mengerjakan ibadah tersebut bisa di mana saja, di masjid, di musola, bahkan di rumah bisa. Termasuk juga puasa. Puasa waktunya ditentukan, puasa wajib bulan Ramadan 1 bulan penuh, tapi pengerjaannya bisa di mana saja. Nah, kalau ibadah haji, waktu dan tempatnya ditentukan, ya. Waktunya mulai dari bulan Syawal sampai kemudian Zulhijjah. Tempatnya harus di sana, Baitullah, Ka'bah, Mekah, Madinah, Arab Saudi, ya, Timur Tengah. Ya, ini yang harus kita pahami, keunikan ibadah haji, yang mana ibadah ini sangat-sangat dirindukan oleh seluruh umat Islam di penjuru dunia, ya, untuk melaksanakannya, baik yang pernah melaksanakannya bahkan yang belum, ya. Yang belum pernah melaksanakannya ingin sekali melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, yaitu pergi haji jika mampu. Ibadah haji kemudian juga merupakan napak tilas perjalanan kisah hidup Nabi Ibrahim bersama dengan keluarganya, yang kalau Bapak ceritakan kisahnya tentunya luar biasa, akan panjang sekali untuk menceritakan. Alhamdulillahnya kamu juga sudah pada mengerti, ya, akan kisah Nabi Ibrahim bersama dengan keluarganya. Baiklah anak-anakku sekalian yang berbahagia, masuk ke halaman 85, inti dari materi bab 5 ibadah haji. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian, ya, pengertian dan hukum. Secara bahasa, haji berasal dari kata hajja, yaitu sengaja melakukan sesuatu, sedangkan istilahnya adalah sengaja mengunjungi Ka'bah, Baitullah, untuk melakukan serangkaian ibadah dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh agama. Yaitu pengertian haji baik secara bahasa maupun istilah. Kemudian hukumnya,
hukum mengerjakan ibadah haji rukun Islam yang kelima adalah wajib jika mampu. Nah, keterangan wajib jika mampu itu dijelaskan kembali dalam dalil melalui ayat Quran surat Ali Imran ayat 90 surat ketiga. Bapak akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim, yang artinya fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim, di sana terdapat ayat, ya, ayat di tandanya bayin, jelas. Maqam Ibrahim, tempat Ibrahim, makam Ibrahim. Makam Ibrahim di sini bukan berarti kuburan, bukan. Tapi bekas injakan kaki Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah waktu itu. Wa man dakhalahu kana amina. Wa man, barang siapa dakhalahu, memasuki Ka'bah, maka dia akan aman. Walillahi 'alan nas hijjul bait, dan Allah memerintahkan, ya, mewajibkan kepada manusia untuk hijjul bait, melaksanakan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanannya. Nah, di sini para mufassir, para ulama tafsir Al-Quran menjelaskan man istata'a ilaihi sabila menjadi beberapa kriteria. Yang dimaksud orang yang mampu, yang pertama adalah biayanya punya, biaya perjalanannya, ya. Biaya perjalanannya. Kenapa pakai biaya perjalanan? Karena letak kita melaksanakan ibadah haji tidak di negara kita, tapi di negara Arab Saudi sana. Nah, dari sini, dari negara kita ke sana butuh transportasi. Nah, ini kita yang mengeluarkan biaya transportasi. Kemudian biaya penginapan di sana. Kemudian ada biaya makannya. Nah, ini biaya yang dikeluarkan untuk itu sebetulnya, ya. Pertama, mampu biaya. Yang kedua, mampu fisik, sehat. Ya, sehat badan, tidak sedang sakit. Nah, ini, ya, makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, menunaikan ibadah haji dalam keadaan sehat, masih muda. Karena apa? Karena rata-rata ibadah haji di Indonesia, para jamaah haji di Indonesia itu usianya rata-rata di atas 50 tahun. Ya. Nah, ini yang mudah-mudahan kita berdoa masih muda sudah bisa melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga yang dimaksud mampu adalah perjalanan aman, tidak sedang konflik, baik di negara kita maupun di Arab Saudi sendiri tidak konflik. Nah, ya, yang keempat adalah ada kendaraan, ada transportasi yang mengantarkan kita dari sini ke sana. Yang kelima, ini khusus bagi perempuan apabila ingin mengerjakan haji, disebutkan oleh para ulama tafsir, man istata'a ilaihi sabila, bagi perempuan itu disertai dengan mahram atau muhrimnya, entah suaminya, entah orang tuanya, saudaranya sesama perempuan, tetangganya perempuan juga. Nah, ini mahram. Supaya apa? Di sana aman. Ya, di sana ada yang menyertainya, kemudian tidak terjadi apa-apa. Nah, itu man istata'a ilaihi sabila wa man kafara, dan siapa yang mengingkari kewajiban tersebut, fa innallaha
maka sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, anil alamin, dari seluruh alam semesta. Ya, Allah maha kaya. Makanya kita kalau berdoa minta sesuatu kepada yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian dalil dari ibadah haji. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-97. Lalu di bawahnya di halaman masih 87 ada macam-macam ibadah haji. Yang pertama ifrad, yang kedua tamattu, yang ketiga qiran. Nah, ifrad haji dulu, baru setelah itu di kesempatan yang lain umroh. Tamattu asal katanya rekreasi tamattu, maka kemudian dia mengerjakan jamaah haji yang mengerjakan umrohnya terlebih dahulu baru haji. Qiran, haji dan umroh secara bersamaan nih bagi mereka yang luar biasa fisiknya kuat ya. Nah, di mana di antara tiga ini yang sunnahnya, yang menurut sunnah adalah yang ifrad. Rasulullah haji terlebih dahulu baru kemudian umroh. Oke. Syarat wajib haji seperti ibadah-ibadah yang lain, syarat ibadah haji tentu yang pertama Islam, balik, sehat, merdeka. Nah, sini perlu Bapak jelaskan, merdeka artinya tidak sedang dalam ikatan atau ikatan orang lain atau yang lain. Misalkan orang yang sedang di penjara, itu namanya tidak merdeka, belum merdeka. Kenapa? Dia masih menjalani hukuman di penjara. Mana mungkin dia ibadah haji? Ya, nah itu. Kemudian mampu. Nah, mampunya balik lagi kepada tadi penjelasan manis tata'a ilaihi sabila. Oke, kemudian rukun. Nah, ini yang harus kalian pahami di bagian rukun. Ya. Yang pertama ihram, pakaian haji. Pakaian haji dibedakan menjadi dua bagi jamaah laki, jamaah perempuan. Ya, bagi jamaah haji adalah dua helai kain berwarna putih. Yang satu untuk disarungkan, yang satu untuk di badan, di dada, ya, untuk di badannya. Bagi perempuan pakaian seperti biasa menutup aurat. Ya, ihram adalah pakaian haji berwarna putih. Untuk laki-laki dua kain warna putih, dua helai kain warna putih, yang satu disarungkan dan yang satu untuk di dadanya. Kemudian kalau untuk yang perempuan pakaian biasa seperti menutup aurat seperti biasa. Kemudian wukuf. Nah, ini inti haji. Inti haji ada di wukuf. Apa itu? Kita harus hadir di padang Arafah. Ya, di tempat di padang Arafah. Mulai dari waktu tergelincir matahari alias waktu zuhur sampai kemudian terbenam matahari di tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Inti haji. Maka bagi mereka pun yang sakit akan dibawa ke sana tetap. Ya, bagi mereka pun yang sedang halangan juga dibawa ke sana. Inti haji. Tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali berlawanan dengan arah jarum jam, berarti Ka'bahnya ada di posisi sebelah kiri kita, bukan sebelah kanan ya, di sebelah kiri kita. Kemudian diputari dari ujung sudut yang berada di situ ada Hajar Aswad ya. Kemudian tawaf sambil bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya sampai 7 kali putaran. Kemudian di situ ada lagi sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Safa, Marwah. Nah, di sini ada juga kisahnya ya, kisah dulu Nabi Ibrahim bersama keluarganya, tepatnya Nabi Ismail dengan ibunya di sini ada. Kemudian tahalul, menghalalkan perkara dengan cara salah satunya bercukur ya, dan tertib. Maksudnya pelaksanaan ibadah haji dari awal ihram sampai kemudian tahalul itu dilakukan secara berurutan ya, tidak mengacak. Wajib haji di sini ada ihram dari miqat. Miqat adalah batas waktu dan tempat bagi jamaah haji yang datang pada bulan awal Syawal. Kemudian dari mana penjuru dia datang, nah itu tempatnya ditentukan. Ihramnya berbeda ya. Miqat secara sederhana, miqat itu garis start dimulainya ibadah haji.
garis start ya. Kemudian di situ ada bermalam di Musdalifah atau dalam bahasa Arabnya mabit. Kemudian melempar jumroh, ada jumrotul ula, ada jumrotul wusta, dan yang paling besar jumratul aqabah ya, dengan kerikil ya, seruas jari aja, nggak usah gede-gede. Kalau gede-gede ntar kena pala orang bahaya, bocor palanya, darah ya. Kecil aja, seruas jari ini. Kemudian di situ ada sunnah ya, membaca talbiyah, tentunya kalian juga sudah hafal. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu terus diucapkan. Mudah-mudahan dengan sering mengucapkan kalimat tersebut kita diundang Allah menjadi tamunya. Kemudian juga terakhir ada larangan bagi laki-laki, bagi perempuan, bagi kedua-duanya. Nah, itu harus kita fahami sehingga ibadah haji kita benar-benar menghasilkan sebuah nilai. Kalau dalam ibadah haji ada istilah mabrur, haji yang diterima Allah ibadahnya dan balasannya tidak lain dan tidak bukan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga ada dam dan sebagainya. Itu kalian tinggal difahami dengan cara dibaca. Oke? Sampai situ penjelasan Bapak kurang lebih. Kalau ada pertanyaan silakan di-share di kolom komentar ini atau WA Japri Bapak ya. Insyaallah nanti akan Bapak jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.